Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang regresi nonlinier dengan metode persamaan berpangkat atau logaritma. Pada video sebelumnya, dalam regresi linier, jika ada sebaran data, maka kita bisa membuat sebuah fungsi atau sebuah grafik yang mempresentasikan atau mewakili dari data-data tersebut, titik-titik tersebut, yaitu dengan regresi linier. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya datanya bentuknya seperti ini ya? Sebaran datanya. Nah, kalau misalnya dengan regresi linier, maka di sini akan terdapat banyak galat. Galatnya akan sangat besar. Nah, supaya meminimalisir besarnya galat, maka data yang cocok untuk sebaran data ini adalah bukan regresi linier. Sebaran data yang sebelah kanan ini hanya bisa diwakili dengan grafik yang berbentuk melengkung seperti ini. Fungsi grafik yang melengkung seperti ini dinamakan dengan regresi nonlinier. Jadi, kapan data tersebut diolah dengan regresi linier atau nonlinier, kita bisa lihat dari jenis sebaran datanya. Ya, idealnya adalah digambar terlebih dahulu sebaran datanya ini sebelum kita memutuskan apakah regresinya linier atau tidak. Idealnya seperti itu, tetapi kadang kita bingung mana data independen dan mana data dependen. Nah, di situ kita bisa memutuskan dengan regresi non-linier kalau misalnya kita belum menggambar sebaran datanya. Atau di dalam pertanyaannya yang ditanyakan misalnya selesaikan dengan regresi non-linier. Regresi nonlinier itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah Y sama dengan AX pangkat B. Yang kedua Y sama dengan AE pangkat BX. Nah, yang akan dibahas di sini adalah yang Y sama dengan AX pangkat B. Di dalam regresi nonlinier, grafik ini fungsinya adalah Y sama dengan AX pangkat B. Fungsi Y sama dengan AX pangkat B, regresi nonlinier ini bisa kita linierkan, yaitu dengan cara transformasi. Transformasi seperti apa yang bisa melinierkan Y sama dengan AX pangkat B menjadi fungsi linier? Nah, di sini namanya transformasi logaritma. Coba kita lihat. Di sini adalah Y sama dengan AX pangkat B. Nah, ingat, kalau misalnya pangkat, biasanya kita bisa merubah ke logaritma. Kalau misalnya sebelah kiri ditambahkan logaritma, maka sebelah kanan kita tambahkan juga logaritma. Maka jadi log Y sama dengan log AX pangkat B. Ingat sifat logaritma, jika log A kali B itu sama dengan log A ditambah log B. Maka log A X pangkat B itu sama dengan log A ditambah log X pangkat B. Ingat sifat logaritma lagi yang B log A sama dengan log A pangkat B. Maka yang log X pangkat B itu sama dengan B log A. Nah, log Y sama dengan log A ditambah B log X ini adalah termasuk ke persamaan linier. Coba. Di dalam regresi linier, fungsinya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Maka di sini Y berubah jadi log Y, A berubah jadi log A, B masih tetap dengan B kecil, dan X berubah jadi log X. Maka grafik hasil dari transformasi regresi nonlinier dengan logaritma, sumbu X-nya itu berubah jadi log X dan sumbu Y-nya berubah jadi log Y. Pada video sebelumnya, di dalam regresi linier, fungsinya adalah Y sama dengan A ditambah BX, A dan B-nya kecil, dengan metode kuadrat terkecil
Nilai B bisa dicari dengan rumus N kali sigma XI YI dikurang sigma XI kali sigma YI dibagi dengan N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Nah, kalau di dalam transformasi logaritma, misalkan regresi linear hasil transformasinya adalah P sama dengan A ditambah B kali Q, ya. Dengan P itu log Y, A itu log A, B itu sama dengan B kecil, dan Q sama dengan log X, ya. Nah, di sini berarti B sama dengan N kali sigma QI kali PI dikurang sigma QI kali sigma PI per sigma dari QI kuadrat. Maaf, ini bukan DI, harusnya QI ya. Dikurang sigma dari QI dikuadratkan. Nah, di sini untuk perkalian ini boleh PI QI, sigmanya ini boleh sigma PI kali sigma QI ya, karena itu kalau perkalian itu komutatif. Kemudian pada regresi linier dengan fungsi Y sama dengan AX ditambah BX, itu A-nya sama dengan 1 per N kali sigma YI dikurang B per N kali sigma XI, atau sigma YI kali sigma XI kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kali sigma XI YI dibagi dengan N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Maka A besarnya di sini, A besar itu berarti A hasil transformasi sama dengan sigma PI kali sigma QI kuadrat dikurang sigma QI kali sigma QI PI dibagi dengan N kali sigma QI kuadrat dikurang sigma dari QI dikuadratkan. Setelah nilai A besar dan B besar diketahui, maka yang akan kita cari adalah Y sama dengan AX pangkat B, A kecil, B kecil ya. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa A besar itu adalah log A kecil. Maka untuk A kecil kita bisa mencarinya dengan 10 pangkat A besar ya. Kalau B di sini B-nya B besar sama dengan B kecil ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui regresi berpangkatnya Y sama dengan AX pangkat B, kita akan mencari koefisien korelasi. Kita tahu bahwa koefisien korelasi rumusnya adalah R sama dengan akar dari DT kuadrat kurang D kuadrat per DT kuadrat. Dengan nilai DT kuadrat adalah sigma YI kurang Y rata-rata dikuadratkan, dan untuk DT kuadrat D kuadrat di sini karena Y-nya adalah AX pangkat B, maka kalau di dalam regresi linear Y sama dengan A ditambah BX, itu D kuadratnya adalah Y kurang Y-nya di sini A tambah B, X dikuadratkan. Tetapi kalau di dalam Y sama dengan AX pangkat B atau dalam perpangkatan atau transformasi logaritma, maka di sini Y-nya ada D kuadratnya adalah Y kurang AX pangkat B dikuadratkan. Koefisien korelasinya kalau kurang dari 0,2 itu sangat lemah, di antara 0,2 sampai 0,4 itu lemah, di antara 0,4 sampai 0,7 itu cukup, di antara 0,7 sampai 0,9 itu kuat, dan di antara 0,9 sampai 1 itu sangat kuat. Contoh, tentukan regresi berpangkat dari data berikut. Datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Y-nya 0,5, 1,7, 3,4, 5,7, 8,4. Ini hanya 5 data ya. Nah, di sini yang akan kita cari adalah Y sama dengan AX pangkat B. A-nya kecil, B-nya kecil. Sementara dari regresi berpangkat itu adalah transformasi logaritma, maka yang dicari di sini adalah kita yang A besar, yang B besar ya. Ini ada lognya. Nah, kemudian dari A besar kita rubah ke A kecil, begitu juga yang B ya. Nah, di sini regresi berpangkat itu adalah bisa dilinearkan dengan transformasi logaritma, maka kita harus mencari logaritmanya. Oh iya, di sini kita tidak perlu menggambar dulu apa dengan regresi berpangkat atau dengan regresi
linier. Kenapa? Karena di sini sudah jelas pertanyaannya adalah regresi berpangkat yang ditanyakan. Kecuali kalau di sini ya tidak ada pertanyaan, ya silakan berarti kita harus menggambar terlebih dahulu datanya ya. Datanya. Kemudian atau kita tentukan dulu apakah misalnya itu ada hubungannya atau tidak. Kalau tidak ada berarti dengan regresi non linier. Oke, langsung saja berarti kita mencari PI yaitu log Y sama dengan log. Oh iya, di sini lognya tidak ada basis, maka kalau tidak ada basis berarti basisnya adalah basis 10. Berarti kita menggunakan log 10 ya. Log 10 C6. Oke. Kita dapat min 0,30103. Tarik ke bawah. Kemudian kita menentukan QI, berarti di sini log 10 juga X ya. Tarik. Kemudian kita menentukan QI kuadrat. Berarti QI kuadrat. Kuadrat itu boleh dikali QI lagi, boleh dengan tanda seperti ini ya, tanda topi. Kalau di keyboard itu di atas angka 6 ya. Kuadrat. Enter. Oke. Terus PI QI. Berarti PI kali QI. Oke, kita dapat. Ketarik. Ya, kemudian kita jumlah ya. Berarti sum enter. Oke, dapat 15 nih. Kita tarik saja. Nah, udah dapat ya. Oke, sekarang kita akan menentukan A dan B. A dan B besar dulu dengan rumus ini ya. Berarti sama dengan sigma PI, berarti ini, kali sigma QI kuadrat. Kurung tutup. Kemudian dikurang. Oh, ini nggak perlu dikurung tutup ya, kalau yang ini nih. Nggak perlu dikurung buka. Nah, gini aja. Kemudian kali sigma QI dikali dengan sigma QI PI. Berarti kali ini kurung tutup lagi, dibagi N. Di sini kemudian kali sigma QI kuadrat, berarti ini kurung tutup, dikurang. Di sini sigma QI dikuadratkan, berarti kita pakai dikuadratkan seperti ini ya, yang di atas angka 6 kuadrat, kurung tutup lagi. Oke, enter. Oke, kita dapat min 0,3002. Sekarang kita mencari B-nya ya. Berarti N kali sigma QI PI dikurang sigma QI kali sigma PI. Kurung tutup lagi, dibagi dengan N kali sigma QI kuadrat dikurang sigma QI dikuadratkan. Sigma QI dikuadratkan. Tutup lagi. Enter. Oke, kita dapat 1,751724. Nah, karena yang akan kita cari adalah A kecil, Y sama dengan AX pangkat B, berarti kita harus mencari A kecilnya. Kita tahu bahwa A besar sama dengan log A, maka log A kecil, maka kita mau mencari mencari A kecil itu sama dengan, di sini kan nggak ada basis, berarti basis 10, maka sama dengan 10 pangkat A. Oke, berarti di sini A kecil adalah 10 pangkat A-nya berarti di B19 ya. B19. Oke, kita dapat 0,5009. Kalau B kecil itu sama dengan B besar. Atau di sini D19 ya. Maka kita dapat nih rumusnya. Rumus bilangan berpangkatnya adalah AX pangkat B. A-nya adalah 0,5009 X pangkat 1,7552 lah ya, dan seterusnya. Oke, ini dapat nih
Bentar, kok enggak. Jadi pangkat ya. Kita dapat Y-nya 0, oh ini nih 59 nih, salah. Nol koma 5. Oke, Y-nya sama dengan 0,5009 X pangkat 1,752. Oke, nah kemudian setelah itu kita mencari koefisien korelasi atau R-nya. Mau menggunakan ini silahkan ya. Nih, seperti yang kemarin menggunakan Excel, maka di sini kita harus membuat kolom lagi dan mencari rata-rata. Atau karena bisa dengan rumus Excel juga, karena di sini korelasinya korelasi version, maka kita bisa cari dengan rumus version. Di sini array 1, array 2. Nah, berarti array 1 itu data yang logaritma ininya. Array 1. Nah, di sini kelihatan ya. Kemudian titik koma, array 2, key. Belum tutup. Enter. Nah, maka dapat R-nya ada 0,99998. Kemudian kita akan coba untuk menggambar titik-titik ini ya, gambar ini. Oke, kita memakai datanya yang sudah dilogaritmakan ya. Berarti di sini insert, dicat di sini. Nah, ini data-datanya ya. Kemudian klik kanan, add trending. Nah, di sini sudah linear ya. Data yang sudah linear. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini yang log ya. Kita tulis aja yang log, yang sudah transformasi log, maaf. Transformasi log. Maka datanya di sini adalah sudah linear. Nih, sudah linear kan? Sudah linear. Nah, sekarang kita coba bandingkan data kalau misalnya datanya belum ditransformasi log, yaitu kita menggambarnya XY di sini. Yang XY-nya kita blok, kemudian insert, pilih ini. Oke, nah kita lihat di sini ya datanya. Di sini aja nih, nggak apa-apa ketutup ya. Di sini adalah data bilangan berpangkat ya. Regresi berpangkat. Nah, di sini kita tahu. Nah, di sini udah dapat nih. Coba kita tampilkan di sini. Trendly. Ini linear itu nggak bisa, berarti kan dengan power, yaitu dengan bilangan berpangkat. Kalau ini dari regresi berpangkat itu maksudnya dari data asli X dan Y. Nah, kita tahu di sini display equation-nya kita munculkan. Nah, di sini kita dapat Y-nya adalah 0,5009 X pangkat 1,7517. Cocok kan? Nah, ini kita bisa membedakan. Ini hasil transformasi log, ini berupa regresi linear, dan ini adalah data aslinya. Terima kasih.